Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, klan Fang akhirnya menyerang istana kacang ilahi. Meski pada awalnya klan Fang menguasai alur pertarungan, namun di bagian akhir part kemarin, Chen Yi mulai menggunakan gerakan pembunuh dari istana kacang ilahi. Sehingga pada akhirnya, alur pertarungan kembali tidak bisa ditebak. Pertarungan pun berlanjut. Kita akan cari tahu kelanjutannya di kisah hidup Fang Yuan part 300. Melihat gerakan pembunuh dari istana kacang ilahi, Fang Dichang tampak terkejut. Gerakan pembunuh yang luar biasa. Gerakan ini mengandung esensi kehidupan dan kematian yang saling terikat. Bahkan setelah menghancurkan beberapa bagian dari labirin bunga persik, gerakan ini kemudian menumbuhkan pohon pinus yang langsung menghambat pertumbuhan pohon persik yang baru. Jika ini terus berlanjut, maka seluruh gerakan pembunuh labirin bunga persik bisa hancur. Kalau sampai gerakan pembunuh labirin bunga persik itu hancur, maka ketiga rumah Gua Abadi pasti akan terkena serangan balik. Dan kalau itu sampai terjadi, otomatis klan Fang akan menderita kerugian yang besar. Fang Dichang tampak menarik nafas dalam-dalam. Tekadnya kuat untuk merebut istana kacang ilahi. Karena jelas bahwa istana kacang ilahi memberikan perlawanan yang begitu luar biasa, meski saat ini sedang berada di dalam labirin bunga persik. Oleh karena itu, Fang Dichang langsung mengubah taktiknya. Dia memberi perintah, gunakan variasi ketiga. Para immortal dari klan Fang patuh. Prajurit angin berbunga yang tersisa langsung meledakkan diri. Lalu, kelopak bunga persik yang hancur bertebaran. Daun hijau kini mengering dan menjadi kuning, sementara ranting-ranting kembali menjadi gersang. Tapi kali ini buah persik mulai tumbuh di setiap ujung cabang. Ini terlihat seperti siklus dari buah persik itu sendiri. Saat daun terakhir gugur, maka disitulah akan muncul buah-buah persik. Lalu, saat kehidupan segudang petir musim semi menghujani kembali hutan persik, sebagian besar energinya ternyata diserap dan dirubah menjadi nutrisi untuk buah-buah persik itu. Melihat ini, mata Chen Yi tampak masam. Variasi ini benar-benar menyebalkan. Serangan kehidupan segudang petir musim semi kini tiba-tiba menjadi lambat. Di situ, Chen Yi menyadari sesuatu. Variasi ketiga dari labirin bunga persik ini menyimpan sebagian besar kekuatan kehidupan segudang petir musim semi dan mencegahnya melepaskan efek penuhnya. Meskipun ini tidak menyelesaikan masalah sebenarnya bagi klan Fang, tetapi setidaknya dengan ini klan Fang bisa mengulur waktu. Di tengah-tengah situasi yang kacau ini, taktik mengulur waktu justru jauh lebih efektif. Dan itu adalah pilihan yang bagus yang dipilih oleh klan Fang. Labirin bunga persik juga sangat luas. Untuk mencapai kapasitas maksimalnya, tentu butuh waktu yang lama. Apalagi sekarang, Chen Yi juga sibuk dan tidak bisa fokus untuk membalas serangan dari klan Fang. Langkah yang diambil klan Fang berhasil memperlambat efek kehidupan segudang petir musim semi. Chen Yi hanya bisa mempengaruhi istana kacang ilahi dengan 3 metode yang telah ia gunakan sebelumnya. Dan kini ketiganya sudah dipatahkan oleh klan Fang. Chen Yi sekarang terjepit. Sialan, Qing Zhou masih saja melawan. Aku harus meningkatkan pengaruhku dan memakai metode keempat dari istana kacang ilahi. Tapi
Kalau dibiarkan, ini akan memakan waktu yang lama. Selama itu juga, klan Fang pasti akan meningkatkan serangan mereka. Bagaimanapun caranya, mereka pasti tak akan memberiku kesempatan untuk bernafas. Memikirkan itu, jantung Chen Yi berdebar. Dia mulai cemas. Saat ini, dia harus membagi konsentrasinya, menekan King Zhou, mengendalikan istana kacang ilahi, sekaligus menghadang serangan dari klan Fang. Chen Yi terjebak di dalam istana kacang ilahi dan tak bisa menyerang dengan bebas. Sebagian besar metodenya terhalang oleh istana kacang ilahi itu sendiri. Dan klan Fang tentu tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Labirin bunga persik tak lagi bisa memanggil prajurit angin bunga. Tetapi sebagai gantinya, Fang Dichang memerintahkan pada ketiga rumahku untuk menyerang istana kacang ilahi dari 3 arah yang berbeda. Ledakan terus terdengar. 3 rumahku kini melayang di udara, menghujani istana kacang ilahi dengan serangan bertubi-tubi. Akibatnya, istana kacang ilahi bergetar hebat. Banyak gufana mulai hancur, bahkan beberapa ku immortal pun mulai retak. Sementara itu, Baijun dan Selir Elang tampak pucat ketakutan. Mereka tak berani melawan. Chen Yi tahu mereka berdua memang tak berguna. Pada akhirnya, Chen Yi memanggil mereka kembali ke dalam istana kacang ilahi daripada hanya memperberat kinerja dari istana kacang ilahi. Lebih baik mereka aku simpan untuk pertarungan terakhir saat istana kacang ilahi ini sudah tak mampu bertahan, gumam Chen Yi. Waktu itu yang Chen Yi butuhkan sekarang. Kalau waktunya cukup, Chen Yi pasti bisa menguasai istana kacang ilahi sepenuhnya dan menaklukkan King Zhou, lalu membalikan keadaan. Tapi sayangnya, lawannya sekarang adalah Fang Dichang, seorang Grandmaster Agung dari jalur kebijaksanaan yang bisa langsung menebak rencana Chen Yi. Dan saat ini Fang Dichang memerintahkan pasukannya untuk menyerang tanpa ampun. Chen Yi menghela nafas dan tampak getir. Tapi dia enggan untuk menyerah. Dia masih punya 1 langkah terakhir. Gerakan pembunuh abadi pohon karma. Alih-alih menggunakan istana kacang ilahi, Chen Yi memilih untuk menggunakan gerakan pembunuh miliknya sendiri. Tiba-tiba, mata Chen Yi melebar. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Asap hijau membumbung dari atas kepala dan bahunya dan membentuk pohon karma raksasa. Begitu pohon ini muncul, istana kacang ilahi bergetar hebat seakan menyambut tuannya kembali. Kini pengaruh Chen Yi di istana kacang ilahi melonjak drastis. Tekanannya pada King Zhou juga semakin besar. Karena itu sekarang King Zhou merasakan firasat buruk. Dia mengangkat kepala dan melihat pohon karma yang mengancam. Terutama buah efek buruk yang bergelantungan di dahannya. Buah itu tertutup asap gelap dan wujudnya terlihat membentuk wujud King Zhou sendiri. Tidak mungkin King Zhou mengaum dengan penuh amarah. Dia tahu, begitu asap itu berhenti bergerak dan membentuk wujud sempurna, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Yi. Dia tak akan punya cara untuk melawan. Aku takkan pernah menjadi budakmu. King Zhou mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya yang saat ini dikekang perlahan bangkit. Sisik di lehernya mengembang, rambutnya berkibar dengan liar dan matanya merah menyala. Luar biasa. Binatang jiwa legendaris ini masih menyimpan kekuatan yang begitu besar. Chen Yi pun terkejut, tetapi segera menekan King Zhou dengan lebih keras. King Zhou mengeram. Lalu dia mengeluarkan gerakan pembunuh abadi miliknya sendiri.
Pertarungan akhirnya mencapai kebuntuan. Kedua pihak terus meningkatkan kekuatan, tetapi tak ada yang bisa mengalahkan lawan. Kau ingin memperbudakku? Jangan bermimpi. King Chou menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian menggunakan kartu draw miliknya. Gu peringkat 8, token jiwa binatang. Cahaya terang memancar dari inti gerakan ini dan menembus istana kacang ilahi, bahkan labirin bunga persik, lalu kemudian menyebar ke seluruh gurun hantu hijau. Seketika, gurun yang semula sunyi tiba-tiba bergetar dengan hebat. Tanda dao dari jalur jiwa mulai bermunculan dan menerangi seluruh gurun. Auman mulai terdengar. Seluruh binatang jiwa merasakan panggilan King Chou dan mereka mulai bergerak untuk membantunya. Apa ini? Seluruh gurun hantu hijau seakan bereaksi. Gurun ini dipenuhi dengan jiwa tak terhitung jumlahnya, tapi gerakan ini bisa memanggil mereka semua. Tunggu, labirin bunga persik seharusnya mengisolasi kita dari dunia luar. Tapi jurus ini bahkan tak terhalang. Para immortal dari klan Fang mulai berdiskusi dan kini moral mereka pun ikut jatuh. Sementara itu, Fang Dichang segera melakukan deduksi. Setelah beberapa waktu, Fang Dichang akhirnya perlahan membuka matanya. King Chou, dia adalah binatang jiwa abadi legendaris yang terbuat dari sisa jiwa klan King. Sementara gurun hantu hijau ini tercipta setelah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral membantai klan King. Oleh karena itu jejak tanda dao jiwa membentuk lingkungan ini. Jika gurun hantu hijau adalah gerakan pembunuh medan perang tak lengkap, maka King Chou adalah pemiliknya. Dia mengaktifkan semua tanda dao jiwa di gurun ini, menciptakan gerakan yang mengerikan. Kini semua binatang jiwa akan menyerang kita, dan labirin bunga persik akan terkikis tanda dao dari jalur jiwa, yang pada akhirnya bisa membuatnya runtuh. Menyadari semua itu, Fang Dichang segera memerintahkan semua orang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka harus segera membunuh King Chou sebelum segalanya terlambat. Kini, tiga pihak saling terjepit. Entah siapa yang akan menang. Ledakan kembali terjadi. Akhirnya, kini pintu istana kacang ilahi pun jebol. "Serbu!" seru Fang Dichang. Setelah itu, beberapa immortal peringkat 7 dari klan Fang akhirnya keluar dari rumah Gu dan masuk ke dalam istana kacang ilahi. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat isi di dalam istana kacang ilahi. Di sana terlihat Chen Yi, Bai Jun, Selir Elang, dan King Chou yang saling bertaut dengan hubungan yang rumit. Terutama Chen Yi. Auranya adalah aura peringkat 8, dan itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Melihat para immortal dari klan Fang baru saja datang, Chen Yi tampak mencibir. "Kalian datang untuk mati." Sementara itu, Fang Dichang, dia masih tampak menganalisis situasi dari belakang. Dia kemudian berseru, "Jangan takut. Orang itu sedang multitasking. Dia tak bisa melawan kita dengan kekuatan penuh yang ia miliki." Mendengar itu, segera para immortal dari klan Fang menyerbu bersamaan. Bai Jun dan Selir Elang terpaksa menghadang. Tetapi klan Fang mengalihkan fokus mereka kepada Chen Yi, mengabaikan Bai Jun dan Selir Elang. "Bunuh orang itu dulu!" Dengan Fang Huaseng yang memimpin, mereka melepaskan gerakan pembunuh terkuat yang mereka miliki. Chen Yi kini masih diam di tempat. Dia tak bisa menghindar, karena dia saat ini harus mengendalikan istana kacang ilahi. Oleh karena itu, semua serangan kini menghujam ke arah dirinya. Boom!
Para immortal peringkat 7 dari klan Fang melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Chen Yi. Kilat menyambar, guntur menggelegar, cahaya menyilaukan menerangi seluruh istana kacang ilahi. Tapi, meskipun diterpa hempasan kekuatan yang begitu besar, Chen Yi tetap berdiri tegak tanpa bergeming. Tubuhnya kini tampak diselubungi lapisan cahaya keemasan yang tebal dan kokoh bak kulit pohon kayu purba. Serangan bertubi-tubi para immortal dari klan Fang tampak mental begitu saja. Mereka pun terkejut. Teknik pertahanan macam apa ini? Bahkan Fang Dichang pun terkesiap. Dia bukan sekedar immortal peringkat 8 biasa, tapi dia yang terkuat di kelasnya. Serang lagi! Fang Huaseng memimpin serangan kedua tanpa gentar sedikit pun. Sementara itu Fang Dichang di belakang mulai melakukan deduksi lagi untuk mengetahui identitas dari Chen Yi. Kini gelombang serangan kedua menghujani Chen Yi yang tampak tak bergerak. Setelah beberapa waktu debu mulai berterbangan, lapisan cahaya pelindungnya kini justru tampak semakin padat. Fang Dichang tersentak. Akhirnya dia memperoleh hasil dari deduksi yang ia lakukan. Jadi, kau adalah Chen Yi, tetua tertinggi dari sekte teratai surgawi. Pantas saja pertahananmu begitu kuat. Mendengar pernyataan ini, seketika nyali dari para immortal klan Fang mulai ciut. Reputasi lawannya saja sudah menebar teror di dalam hati mereka. Lalu Chen Yi dengan suara tenang berkata, "Istana Kacang Ilahi adalah warisan dari Yang Mulia Genesis Lotus. Klan Fang hendak merampasnya. Apa kalian pikir benua tengah sama sekali tidak peduli?" Pernyataan ini tentu membuat para immortal dari klan Fang bingung dengan sikap Chen Yi. Tapi Fang Dichang membalasnya dengan retorika tajam. "Omong kosong. Yang Mulia Genesis Lotus lah yang meninggalkan Istana Kacang Ilahi di Gurun Barat. Itu artinya, Istana Kacang Ilahi ini adalah milik Gurun Barat. Kau hanya keturunan dari Yang Mulia Genesis Lotus. Berani-beraninya kau mencoba mengubah keputusan dari leluhurmu dan mencoba merebut kembali Istana Kacang Ilahi. Kami tentu tidak akan membiarkan itu." Mendengar ini Chen Yi tersenyum. "Leluhurku melakukan itu karena punya rencana tersendiri, dan semuanya sesuai dengan kehendak takdir. Hari ini, takdir mengirimku kemari untuk mengambil apa yang telah menjadi milik kami. Jadi, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Lagi pula pertahananku ini disebut dengan kayu tebal berlapis. Semakin banyak kalian menyerangku, semakin kuat pertahananku. Kecuali kalau kalian punya kemampuan untuk menghancurkan pertahanan ini hanya dalam satu gerakan." Mendengar itu, semua orang tampak masam. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara yang agak parau. "Kalau begitu biar aku yang mencobanya." Seorang immortal peringkat 7 tiba-tiba berubah wujud dari seorang pemuda menjadi seorang kakek-kakek berotot dengan janggut putih. Dan ketika perubahan ini terjadi, auranya pun meningkat dari peringkat 7 menjadi peringkat 8. Dia adalah Fang Gong, tetua tertinggi dari klan Fang. Tinjunya sebesar batu melesat ke arah muka Chen Yi, dan sebelum menyentuh, aura tanda dao kekuatan sudah menghantam Chen Yi. Boom! Chen Yi terlempar seperti bola meriam, menabrak dinding Istana Kacang Ilahi hingga terpaku di sana. Darah mengucur dari 7 lubang di wajahnya. Tulang tengkoraknya remuk, tetapi cahaya hijau segera menyembuhkan semua luka itu. Pertahanan kayu tebal berlapisnya
kini hancur seketika. Chen Yi perlahan bangun. Fang Gong, seorang tetua tertinggi dengan peringkat 8, tetapi kau berani menyerang diam-diam. Sungguh tak tahu malu. Di sisi lain, Fang Yuan yang mengamati hal ini pun terkejut. Seorang Grandmaster jalur kekuatan dengan peringkat 8 rela menyamar dan menyelinap. Jujur ini lebih memalukan daripada pejabat yang ketahuan mencuri ayam. Itu yang tertulis di naskah ya. Tetapi strategi ini terbukti efektif. Kebuntuan akhirnya terpecah. Berkat Fang Gong, kini klan Fang kembali unggul. Fang Gong, immortal peringkat 8 dari jalur kekuatan. Jujur saja, di dunia ini sangat sedikit ahli di jalur kekuatan yang mampu mencapai peringkat 8. Pikir Fang Yuan dalam hati. Saat ini, Chen Yi terpaksa mundur. Separuh kendalinya atas istana kacang ilahi telah hilang. Tapi lukanya tak terlalu parah. Dia telah memindahkan sebagian kerusakan yang ia derita ke istana kacang ilahi. Tapi karena tindakannya ini, istana kacang ilahi menerima kerusakan yang luar biasa. Bahkan beberapa pilar mulai roboh lalu berubah menjadi bangkai gu. Serangan Fang Gong pasti mengerahkan seluruh kekuatannya. Ditambah istana kacang ilahi tak mengaktifkan metode pertahanan, maka kerusakannya meningkat beberapa kali lipat. Itulah hasil analisis Fang Yuan. Dan di saat yang sama, auman pun terdengar. King Zhou tiba-tiba bangkit kembali saat tekanan yang dibuat Chen Yi mulai melemah. Tapi sebelum King Zhou sempat bergerak, Fang Gong sudah melompat ke arahnya. King Zhou yang badannya sebesar gunung terlempar oleh satu pukulan Fang Gong. Padahal perbandingan ukuran mereka berdua sudah seperti gajah dan semut. Karena pukulan ini, King Zhou pun terluka. Sementara itu Chen Yi kembali meyakinkan King Zhou untuk segera tunduk padanya. King Zhou enggan. Tapi dengan kondisinya sekarang, King Zhou akhirnya memberikan kelonggaran pada Chen Yi. Sehingga akhirnya Chen Yi bisa menggunakan sebagian kekuatan dari istana kacang ilahi dengan jauh lebih leluasa. Sekarang giliranku. Akhirnya King Zhou dan Chen Yi bersekutu untuk melawan Fang Gong. Chen Yi kini bisa menggunakan sekitar 60% kekuatannya di dalam istana kacang ilahi. Sementara itu, di luar, situasi menjadi semakin buruk. Labirin bunga persik terus melemah dan ribuan binatang jiwa membanjiri medan perang. Melihat kondisi ini, Fang Dichang tampak khawatir. Di dalam istana kacang ilahi, 3 immortal peringkat 8 masih bertarung sengit. Tetapi semakin lama, istana kacang ilahi juga akan semakin rusak. Kalau ini terus berlanjut, istana kacang ilahi akan benar-benar hancur, pikir Fang Yuan. Pada akhirnya, Fang Yuan mendekati Fang Dichang dan berkata, "Aku bisa membantu klan Fang untuk mendapatkan rumah gua abadi ini." Fang Yuan saat ini memang menyamar sebagai Xuan Bujin, seorang immortal peringkat 7. Maka pernyataan Fang Yuan ini membuat Fang Dichang merasa ragu. Bagaimana cara Fang Yuan menyelesaikan masalah ini? Tapi Fang Dichang tidak langsung menolak perkataan Fang Yuan. Dia lalu bertanya, "Saudara Xuan, tolong jelaskan, apa yang bisa kamu lakukan untuk kami?" Fang Yuan tersenyum. Situasi ini mendesak. Tak ada waktu untuk berbasa-basi. Tapi, istana kacang ilahi adalah rumah gua abadi peringkat 8. Jika aku membantu klan Fang untuk mendapatkannya, kompensasi apa yang setara dengan kontribusiku ini? Fang Dichang tidak ragu sedikit pun. Dia lalu berkata, "Demi reputasiku, klan Fang akan memberimu kompensasi yang layak." Mendengar itu,
Fang Yuan lalu berkata, "Kalau begitu, buatlah perjanjian resmi. Berikan aku imbalan yang selayaknya." Singkat cerita, keduanya pun menyepakati perjanjian di antara mereka. Lalu, Fang Yuan berkata, "Buka dermagatanya, aku akan keluar sendiri." Mendengar itu, Fang Dicang terkejut. Dia mengira Fang Yuan sebagai seorang immortal jalan kebijaksanaan telah menemukan kelemahan tertentu. Tetapi ternyata, kini Fang Yuan justru ingin keluar dari rumah Gu abadi yang melindunginya. Dia ingin menghadapi bahaya yang ada di luar secara langsung. Fang Dicang terkejut dan mencoba membujuk Fang Yuan. "Saat ini di luar sangat berbahaya. Bagaimana jika aku gunakan variasi labirin bunga persik untuk memanggil prajurit angin berbunga? Kamu bisa menggunakan gerakan pembunuhmu di sana." Tapi Fang Yuan tertawa. "Tidak, aku harus melakukannya sendiri. Dan tidak perlu khawatir, aku tidak akan merugikan klan Fang." Fang Dicang sebenarnya tidak terlalu khawatir. Lagi pula perjanjian aliansi di antara mereka memiliki aturan yang ketat. Jika Fang Yuan bertindak merugikan klan Fang, maka dia berpotensi melanggar perjanjian dan menerima balasan yang dahsyat. Oleh karena itu, Fang Dicang tidak merasa takut dikhianati oleh Fang Yuan. Cuma, kalau Fang Yuan sampai kehilangan nyawanya di sini, itu akan sangat disayangkan. Bagaimanapun menurut Fang Dicang, Fang Yuan adalah sosok yang berbakat dan tentunya akan berguna bagi klan Fang. Sayangnya, Fang Yuan terus bersikeras. Pada akhirnya, Fang Dicang tak punya pilihan lain selain membuka dermagatanya. Fang Yuan langsung melesat keluar, memasuki labirin bunga persik. Melihat itu, Fang Dicang tak berkedip. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Fang Yuan, karena dia penasaran. Metode apa yang akan digunakan Suan Bujin untuk membantu kami mendapatkan istana kacang ilahi? Fang Dicang tak langsung mendapatkan jawaban, melainkan dia terus dibuat terkejut karena Fang Yuan kini memilih menyerbu langsung ke arah istana kacang ilahi. Apa yang orang ini lakukan? Apa dia ingin bunuh diri? Para immortal dari klan Fang hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetapi Fang Yuan sudah siap. Gerakan pembunuh abadi, Yama. Saat jurus ini diaktifkan, lapisan tipis pakaian sutra di permukaan jiwanya berpendar, lalu berinteraksi dengan pakaian hantu miliknya. Pakaian itu dengan segera menyelimuti tubuh Fang Yuan dan menjadi jubah berwarna coklat kehijauan dengan lengan lebar dan sabuk giok. Gambaran monster hantu terpahat dengan benang emas dan mahkota dengan manik-manik menghiasi kepalanya. Begitu gerakan ini aktif, aura Fang Yuan berubah total. Auranya terasa begitu mengerikan. Singkatnya, Fang Yuan memasuki istana kacang ilahi dengan sangat lancar. 3 immortal peringkat 8 itu masih bertarung dengan sengit. Konsentrasi mereka tertuju satu sama lain. Sementara Fang Yuan langsung terbang menuju King Chou. Melihat aksi Fang Yuan, serangan Chen Yi dan Fang Gong tampak melambat. Apa rencananya? Para immortal dari klan Fang terus memantau Fang Yuan dengan penasaran. Seorang immortal dari jalan kebijaksanaan mencoba mendekati binatang jiwa abadi legendaris. Apa yang mau dia lakukan? Banyak dari mereka yang sampai kehilangan kata-kata. Tetapi anehnya, begitu Fang Yuan mendekat, King Chou sama sekali tak menyadari keberadaan Fang Yuan. Ternyata, ini adalah efek dari gerakan pembunuh, Yama. Gerakan ini sangat unik. Intinya adalah gerakan pembunuh penyembunyian hantu yang telah Fang Yuan sempurnakan. Setelah mencapai Grandmaster Agung dari jalur pencuri, Fang Yuan sudah bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Yama adalah salah satu hasil deduksinya.
gabungan sempurna antara penyembunyian hantu dan pakaian hantu. Sekarang, apapun yang Fang Yuan lakukan, King Zhou tidak bisa mendeteksinya. Dalam sekejap, Fang Yuan akhirnya berdiri di punggung King Zhou. Baik klan Fang maupun dua immortal peringkat 8 itu tampak terpana. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia sedekat itu dengan King Zhou? Banyak immortal dari klan Fang yang juga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi Fang Yuan tak merisaukan mereka. Dia langsung melaksanakan aksinya. Gerakan pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Fang Yuan langsung menggunakan salah satu gerakan pembunuh kebanggaan yang mulia iblis surga pencuri. Seketika King Zhou mengaum. Dia kemudian menerjang ke arah Fang Gong. Fang Gong terkejut dan menahannya. Tapi King Zhou yang merasakan rasa tidak nyaman kembali menyerang ke arah Chen Yi. Lalu dengan penuh amarah Chen Yi berseru, "Dasar idiot, ada orang di belakangmu. Kenapa kau malah menyerangku?" Chen Yi sudah curiga sejak Fang Yuan muncul. Semuanya terlalu aneh. Jadi dia memperingatkan King Zhou kali ini. King Zhou segera memutar badan, tetapi dia tetap tidak melihat Fang Yuan. Marah, dia lalu menerjang Chen Yi lagi karena merasa ditipu. Melihat itu Chen Yi menjadi geram. "Dasar bebal, berhentilah!" Fang Gong juga terkesima. Xuan Bujin sungguh luar biasa. Dia ada di sana, tetapi King Zhou sama sekali tak bisa merasakannya. Metode apa ini? Dan sekarang dia berdiri di punggung King Zhou. Dia pasti punya tujuan yang besar. Tak lama kemudian, pertanyaannya pun terjawab. Ekspresi Fang Yuan berubah saat dia menarik tangan hantu miliknya keluar dari tubuh King Zhou. Dapat. Fang Yuan berseri. Dia membuka apertur abadinya dan langsung memasukkan tangan hantu itu ke dalamnya. Tubuh besar King Zhou tiba-tiba bergetar hebat. Kulit kura-kuranya retak dan hampir hancur. Sebagai binatang jiwa, King Zhou tak punya darah. Tetapi pemandangan ini jelas menunjukkan betapa parahnya luka yang ia alami. King Zhou semakin marah. Dia mengaum dengan keras. Gelombang suaranya mengguncang istana kacang ilahi. Apa yang terjadi? Apa yang Xuan Bujin lakukan? Dia sepertinya mengambil sesuatu. Fang Gong dan juga Chen Yi sama-sama bingung dan curiga. Chen Yi ingin menyerang Fang Yuan, tetapi Fang Gong menghalanginya. King Zhou tiba-tiba ambruk. Fang Gong dan Chen Yi segera menghindar. Lalu King Zhou meraung. "Siapa itu? Siapa di antara kalian yang mencuri token jiwa binatangku?" Apa? Semua orang yang ada di sana terkejut. Dia benar-benar bisa mencuri Gu Abadi peringkat 8 dari King Zhou? Fang Tichang pun syok. Dia akhirnya sadar. Pantas saja dia ingin mendapatkan Gu pencuri hebat sebelumnya. Ternyata dia memiliki metode seperti ini. Chen Yi segera teringat akan legenda dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Orang ini jelas-jelas bukan orang biasa. Apakah orang ini mendapatkan warisan sejati milik surga pencuri? Chen Yi lalu berseru, "King Zhou, kau idiot! Sudah kukatakan ada orang di belakangmu. Bukan kami yang mencurinya, dia yang melakukannya. Lihat, dia ada di depan pintu." King Zhou menengok ke arah pintu masuk. Fang Yuan saat ini sedang terbang ke arah pintu itu. Tetapi King Zhou sama sekali tak bisa melihatnya. Dia bahkan menggunakan gerakan pembunuh investigasi. Tetapi tetap saja dia tak bisa mendeteksi Fang Yuan. King Zhou pun semakin marah. Dia menyalahkan Chen Yi lagi dan menerjangnya sambil meraung. "Kau pengecut! Pasti kau yang mencurinya, tapi kau mencoba membuatku bingung."
Mendengar itu, Chen Yi naik pitam. "Dasar bodoh, kau bahkan tidak bisa mengetahui siapa lawanmu." Kini pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Fang Gong menyadari bahwa ini buruk. Sebelumnya mereka bertiga saling menahan kekuatan, tetapi sekarang setelah kehilangan gu abadi miliknya, King Chou mengamuk. Ketiganya kembali bertarung, namun kali ini mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Gerakan pembunuh demi gerakan pembunuh mulai dilepaskan. Sementara itu Fang Yuan yang telah keluar dari Istana Kacang Ilahi, dia mengirimkan kesadarannya ke dalam apertur abadi miliknya. Sebuah tangan hantu melayang di udara seperti kipas. Jari-jarinya menggenggam erat. Di sana terlihat Gu Immortal, token binatang jiwa, peringkat 8. Dia tampak berjuang keras dan mencoba melepaskan diri. Perlahan tangan itu terbuka dan token binatang jiwa itu berhasil lolos. Tapi meski begitu, token binatang jiwa masih tetap terjebak di dalam apertur abadi Fang Yuan. Ibaratnya ia itu dipindahkan dari sangkar kecil ke dalam sangkar yang jauh lebih besar. Fang Yuan berpikir, gerakan pembunuh abadi tangan pencuri hebat, ku konsep menggunakan gerakan pembunuh penyembunyian hantu peringkat 9 sebagai intinya. Ditambah dengan Gu Immortal pencuri hebat dan gu-gu yang lain sebagai pendukung. Dengan ini, bahkan Gu Immortal peringkat 8 seperti token binatang jiwa bisa kucuri. Tapi gerakan ini tidak bisa bertahan lama dan tidak memiliki sifat penyegelan. Aku harus segera memperbaiki token binatang jiwa ini. Sementara itu, tangan pencuri hantu hebat semakin melemah seiring token binatang jiwa berusaha untuk melarikan diri. Namun sekarang tujuan Fang Yuan sudah tercapai. Gunung Segel Langit. Awalnya gunung ini digunakan untuk menahan kehendak surga di dalam tubuh zombie abadi milik Fang Yuan. Tetapi kini, Fang Yuan menggunakannya untuk menyegel token binatang jiwa. Sembari dia mencari tempat yang aman untuk menyempurnakan gu token binatang jiwa itu. Fang Yuan pada akhirnya meninggalkan Istana Kacang Ilahi dan juga labirin bunga persik. Dia pun telah meninggalkan gurun hantu hijau. Para immortal dari klan Fang tentu terkejut melihat apa yang Fang Yuan lakukan. Sementara Chen Yi hanya bisa menggertakkan gigi. Ia tak bisa berbuat apa-apa karena saat ini dia sibuk menghadapi serangan King Chou dan juga Fang Gong. Sementara Fang Dichang yang melihat sikap Fang Yuan, dia hanya bisa menghela nafas. Orang ini memiliki keputusan yang sangat tegas. Dia tidak mencoba menghentikan Fang Yuan. Dan akhirnya, Fang Yuan bisa pergi jauh dalam waktu yang singkat. Begitu keluar dari labirin bunga persik, Fang Yuan bertemu dengan begitu banyak binatang jiwa. Di sini sebenarnya dia tergoda, tapi Fang Yuan menahan diri. Dia berkata, "Aku harus fokus memperbaiki Gu Immortal token binatang jiwa peringkat 8 ini. Soal Istana Kacang Ilahi biarkan saja ketiga pihak itu terus berebut. Aku tahu batas kemampuanku." Fang Yuan memang punya segel pelindung aliran sungai arus balik. Dan dia bisa ikut dalam perebutan ini sebenarnya. Tapi resikonya terlalu besar, apalagi Fang Yuan masih ingin memanfaatkan klan Fang. Jadi menurut Fang Yuan, tidak worth it. Aku masih perlu bekerja sama dengan klan Fang untuk mengembangkan jalur jiwa di gurun hantu hijau. Selain itu saat ini, meskipun token binatang jiwa sudah diambil, tanda dao jalur jiwa di gurun hantu hijau masih terus menggerogoti labirin bunga persik. Lautan binatang jiwa masih mengelilingi medan perang itu. Dengan gerakan pembunuh Yama, Fang Yuan memilih untuk pergi meninggalkan gurun hantu hijau tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Dan setelah memastikan keamanannya dan tak ada yang mengikutinya, Fang Yuan akhirnya mendarat di sebuah gurun tanpa nama.
Fang Yuan masuk ke bawah tanah, membuat formasi Gu sementara untuk menyembunyikan aura dan jejaknya. Kini, Fang Yuan akan fokus memperbaiki Gu Immortal token binatang jiwa peringkat 8. Karena token binatang jiwa ini telah disempurnakan oleh King Chou, otomatis di dalamnya terkandung kehendak kuat milik King Chou. Dan oleh karena itu, Fang Yuan menghadapi tantangan yang besar. Tetapi bukan berarti tak ada jalan. Pertama, pahami dulu prinsipnya. Dasar mengambil alih Gu berarti menggantikan kehendak asli di dalam Gu dengan kehendaknya sendiri. Umumnya Master Gu menggunakan Primeval Essence untuk memperbaiki Gu Fana, karena di dalam Primeval Essence terkandung kehendak mereka. Sementara untuk Immortal, mereka akan memperbaiki Gu dengan menggunakan esensi abadi. Ya, logikanya sama seperti itu. Dan kalau Fang Yuan ingin mengambil alih token binatang jiwa itu, ya dia hanya perlu memasukkan esensi abadinya dan menyingkirkan kehendak King Chou yang ada di dalamnya. Secara ide seperti itu, tetapi dalam prosesnya Fang Yuan juga harus tetap menjaga supaya King Chou tidak meledakkan token binatang jiwa itu. Kalau tidak, maka semuanya ya akan percuma. Dan Fang Yuan sudah melakukan persiapan. Pertama, dia mengeluarkan Gu Immortal peringkat 7, yaitu Gu Kasih Sayang dan Gu Cinta Diri. Gu Cinta Diri diaktifkan terlebih dahulu pada token binatang jiwa, yang mana itu akan membuat kehendak King Chou yang ada di dalamnya mulai mencintai kehendak Fang Yuan. Dengan ini, maka resiko token binatang jiwa yang akan hancur itu sangat berkurang. Nah, kedua, Gu Kasih Sayang digunakan untuk menyisipkan kehendak Fang Yuan di dalam token binatang jiwa. Fang Yuan terus mengulangi proses ini dan memanfaatkan esensi abadinya yang melimpah. Baru kalau proses pertama dan kedua sudah selesai, masuk ke langkah ketiga. Setelah Gu Kasih Sayang mencapai titik jenuh, Fang Yuan akan membanjiri token binatang jiwa dengan kehendaknya sendiri. Perlawanan terjadi sangat sengit. Kehendak King Chou seperti benteng yang kokoh, sementara kehendak Fang Yuan seperti pasukan penyerang yang terus diperbarui. Hancur, baru lagi, hancur, baru lagi. Dan itu terus berulang. 15 menit, 30 menit, 45 menit. Lambat laun keunggulan Fang Yuan mulai terlihat. Kehendak Fang Yuan mulai menguasai token binatang jiwa. Kehendak King Chou marah. Dia berusaha meledakkan Gu ini karena dia tak mampu lagi mempertahankan Gu token binatang jiwa. Tetapi Gu Kasih Sayang yang Fang Yuan gunakan mengganggu niatnya. Sementara, kehendak Fang Yuan terus menekan kehendak King Chou. Dan pada akhirnya, kehendak King Chou pun punah. Dihapuskan semua oleh kehendak Fang Yuan, dan token binatang jiwa kini sepenuhnya menjadi milik Fang Yuan. Akhirnya selesai. Fang Yuan menghela nafas lega. Dahinya basah oleh keringat. 3 hari 3 malam ternyata sudah berlalu di dunia luar. Untungnya Fang Yuan punya metode jalur kebijaksanaan dan Gu Immortal yang kompatibel. Kalau tidak, maka mustahil untuk memperbaiki Gu ini. Sekarang dengan memiliki token binatang jiwa, Fang Yuan langsung punya rencana baru. Dengan token binatang jiwa dan juga 180 budak, maka Fang Yuan bisa memperbudak King Chou. Jika dia berhasil, maka peluang untuk mendapatkan istana kacang ilahi menjadi jauh lebih besar. Bahkan, jika klan Fang berbalik menyerangnya, Fang Yuan masih punya cara untuk bertahan. Setelah selesai, akhirnya Fang Yuan keluar. Dia ingin melaksanakan rencana ini. Tetapi begitu ia keluar dan hendak memasuki gurun hantu hijau, seorang immortal peringkat 7 menghadangnya. "Teman, tunggu sebentar. Aku Hegu. Kamu tampak terburu-buru. Pasti kamu punya tujuan khusus."
Sebelumnya aku dengar tentang perubahan gurun hantu hijau, dan kabarnya harta yang berharga telah muncul. Apakah kamu punya informasi? Kalau punya, aku akan membelinya. Orang yang memanggil Fang Yuan adalah seorang wanita dengan aura yang cukup sederhana. Dia tersenyum dengan ramah. Fang Yuan sendiri tetap tenang, tetapi pikirannya tak waspada. Dia bergumam dalam hati. Tampaknya sudah banyak immortal gurun barat yang berdatangan. Pertempuran Istana Kacang Ilahi pasti sudah berakhir sekarang. Entah siapa yang menang. Setelah itu Fang Yuan lalu berbincang dengan immortal ini sembari menghubungi klan Fang. Dari sana, Fang Yuan tahu bahwa ternyata pertempuran perebutan Istana Kacang Ilahi memang sudah berakhir dan klan Fang berhasil memenangkannya. Lalu untuk Chen Yi, dia kembali ke benua tengah. Sementara King Chou, dia berhasil melarikan diri. Ternyata King Chou masih punya Ku Immortal peringkat 8 yang lain. Jadi dia berhasil meninggalkan kekacauan yang ada di sana. Namun di sisi lain, meskipun klan Fang saat ini berhasil mendapatkan Istana Kacang Ilahi, kondisi mereka tidak terlalu baik. Pertama, ketiga rumah Ku Immortal mereka mengalami kerusakan parah. Kedua, Fang Gong saat ini menderita luka berat. Dan ketiga, Istana Kacang Ilahi yang mereka dapatkan pun dalam kondisi yang hampir hancur. Nah, dalam komunikasi ini, klan Fang juga tetap memegang janjinya. Dia akan membayar kompensasi yang menjadi hak Fang Yuan sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Dan jumlahnya tentu sangat besar. Hanya saja saat ini, klan Fang meminta Fang Yuan untuk bersabar sementara waktu. Apalagi setelah penaklukan ini, berita di gurun barat tersebar dengan begitu cepat. Pada situasi ini, klan Fang membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka, memperbaiki rumah Gu yang mereka miliki, dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Dengan pertimbangan ini, Fang Yuan akhirnya menyetujui permintaan mereka. Situasi sekarang memang sudah berubah drastis. Dengan memprovokasi sekte teratai surgawi di benua tengah, klan Fang secara tidak langsung telah melawan pengadilan surgawi. Dan hal ini adalah sesuatu yang bagus menurut Fang Yuan. Apalagi setelah Fang Yuan berperan sebagai Xuan Bujin dan terlibat di dalam konflik ini, dari perspektif klan Fang, Fang Yuan adalah sekutu alami mereka, dan Fang Yuan adalah salah satu aset bagi klan Fang di masa depan. Oleh karena itu, bisa dikatakan sekarang Fang Yuan memiliki pion yang baru. Pertama adalah klan Tang, dan sekarang adalah klan Fang. Dua pion yang bisa Fang Yuan gunakan untuk melawan pengadilan surgawi. Pikiran Fang Yuan jauh melayang ke depan. Tentu, dalam hal ini Fang Yuan juga harus mempertimbangkan lagi kekuatan dari klan Fang. Seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Kalau memang mereka tidak memiliki cukup kekuatan, ya Fang Yuan pasti akan turun tangan, langsung menghancurkan klan Fang dan mengambil alih kekuatan Istana Kacang Ilahi. Tapi kalau misalnya klan Fang mampu bertahan dari semua tekanan ini, Fang Yuan tentu akan membantu mereka dan memperkuat hubungan mereka. Sehingga nantinya, klan Fang akan benar-benar berguna bagi Fang Yuan. Pada akhirnya semua itu berakhir pada dirinya sendiri. Kalau bagi Fang Yuan dia masih berguna, maka Fang Yuan akan mempergunakan mereka. Tapi kalau tidak, ya sorry kata, mereka harus dimusnahkan. Dengan tenang Fang Yuan menganalisis situasi sekarang. Sebenarnya, kali ini Fang Yuan sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan dari pertempuran ini. Mendapatkan Ku Immortal pencuri hebat peringkat 7. Dengan pencapaiannya, Grandmaster Agung dari jalur pencuri membuat Fang Yuan bisa menggunakan penyembunyian hantu. Kemudian yang kedua mendapatkan token jiwa binatang. Peringkat 8 tentunya. Itu membuat dia punya opsi yang sangat lebar. Dan yang ketiga, hubungan dengan klan Fang yang membaik secara signifikan. Bahkan mereka sekarang berhutang banyak pada Fang Yuan. Ini adalah hal-hal yang positif yang Fang Yuan dapatkan dalam perjalanannya kali ini.
Dan setelah mempertimbangkan segala sesuatu, Fang Yuan memutuskan bahwa dia harus pergi. Dengan metode jalur kebijaksanaan yang dia kuasai, hanya dalam beberapa saat, Fang Yuan sudah bisa menentukan pilihan yang paling bijak, yaitu meninggalkan gurun hantu hijau dan bahkan meninggalkan gurun barat. Hei teman, He Gu masih berdiri di samping Fang Yuan. Melihat Fang Yuan yang terdiam begitu lama, dia bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Mendengar itu, Fang Yuan kembali sadar dan tersenyum kecil. Sambil memandang wanita ini, Fang Yuan berkata, "Aku punya beberapa informasi berharga. Jika kamu ingin membelinya, pastikan kamu siap mengeluarkan harga yang besar." He Gu langsung menyambut dengan antusias. "Jangan khawatir, teman. Meski aku seorang kultivator tunggal, aku punya aset yang cukup banyak. Selama informasimu akurat dan bagus, aku pasti akan membayar dengan harga yang pantas." Setelah itu mereka membuat perjanjian sederhana. Fang Yuan memberikan beberapa informasi tentang King Chou dan semua fakta yang benar tanpa berbohong sedikit pun. He Gu penuh semangat. Dia berkata, "Wow, binatang jiwa yang terkait dengan klan King, mungkinkah ini berhubungan dengan warisan yang ditinggalkan klan King?" Mendengar itu Fang Yuan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu detailnya lebih lanjut." Fang Yuan sengaja tidak mau memberikan informasi lebih lanjut. Sudah cukup. Mendengar itu, He Gu sendiri tidak masalah. Dia sudah cukup puas dengan informasi yang ia dapatkan. Dia lalu membayar Fang Yuan dengan sejumlah besar material abadi khas gurun barat. Dan yang mengejutkan, di antara material-material itu, ada satu, yaitu kayu ilahi kuno, yang mana ini adalah material abadi peringkat 6 yang sangat langka. Bahkan di toko kuning pun jarang dijual. Harganya pun kalau dijual bisa menyamai material peringkat 7. Wah, ini adalah keuntungan tak terduga yang Fang Yuan dapatkan. Dengan memberikan informasi tentang King Chou, ia mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Nah, setelah selesai, Fang Yuan pun akhirnya berpamitan. Kali ini Fang Yuan tidak kembali ke gurun hantu hijau lagi. Ia pergi semakin jauh dari wilayah itu, terbang tanpa henti selama beberapa hari hingga mencapai batas wilayah gurun barat. Setelah melewati tembok regional, Fang Yuan tiba di satu tempat yang tidak lain adalah perbatasan selatan. Ya, perbatasan selatan lagi. Banyak kenangan yang terbersit di ingatan Fang Yuan begitu dia menginjakkan kaki di perbatasan selatan lagi. Ya, wajar tempat ini adalah tempat yang paling berkesan bagi Fang Yuan. Tanpa buang waktu, Fang Yuan di sana langsung menggunakan gerakan pembunuh investigasi, sensasi Ki keberuntungan. Cahaya dingin berkilau di matanya saat kemampuan ini bekerja. Dulu Fang Yuan pernah menghubungkan Ki keberuntungannya dengan Raja Wali, dan sekarang ia bisa merasakan lokasi dari makhluk itu, meskipun tidak benar-benar jelas. Dan sebenarnya tujuan utama Fang Yuan datang ke perbatasan selatan memang untuk mendapatkan kembali Raja Wali. Dan setelah beberapa saat Fang Yuan akhirnya mendapatkan petunjuk Tenggara. Itu adalah arah yang Fang Yuan tuju. Dengan kecepatan tinggi Fang Yuan melesat, menghilang di balik awan tebal di perbatasan selatan. Sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini dan itu part 300. See you again di next video dan bye.